Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang materi dakwah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Ramadona Rizky Alfiana, yang kedua Vanitri Setianingsi, yang ketiga Afifa Nurfridayanti. Pengertian materi dakwah. Madda atau materi dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mat'u. Materi yang disampaikan dai harus cocok dengan bidang keahliannya, juga harus cocok dengan metode dan media serta objek dakwahnya. Dalam hal ini yang menjadi madda atau materi dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri. Selanjutnya yaitu sumber materi dakwah. Materi dakwah pada hakikatnya bersumber dari dua sumber yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Apabila suatu dakwah tidak berstandar kepada keduanya, maka seluruh aktivitas dakwah akan sia-sia dan dilarang oleh syariat Islam. Selanjutnya, macam materi dakwah. 1. Masalah akidah atau keimanan. Akidah adalah yang akan membentuk moral atau akhlak manusia. Oleh karena itu, yang pertama kali dijadikan materi dalam dakwah Islam adalah akidah atau keimanan. Orang yang memiliki keimanan yang benar atau hakiki akan cenderung untuk berbuat baik dan akan menjauhi perbuatan jahat. Yang kedua, masalah syariah. Syariah ini sangat luas dan mengikat seluruh umat Islam. Di samping mengandung dan mencakup kemaslahatan sosial dan moral, materi dakwah ini dimaksud untuk memberikan gambaran yang benar dan kejadian secara cermat terhadap hujah atau dalil-dalil dalam melihat persoalan pembaruan sehingga umat tidak terperosok ke dalam kejelekan. Dan yang ketiga, masalah muamalah. Islam merupakan agama yang menekankan urusan muamalah lebih besar porsinya daripada urusan ibadah. Ibadah dalam muamalah di sini diartikan sebagai ibadah yang mencakup hubungan dengan Allah dalam rangka mengabdi kepada Allah. Yang keempat, masalah akhlak. Pembahasan akhlak berkaitan dengan masalah tabiat atau kondisi temperatur batin yang mempengaruhi perilaku manusia. Akhlak dalam Islam pada dasarnya meliputi kualitas perbuatan manusia yang merupakan ekspresi dari kondisi kejiwaannya. Islam mengajarkan kepada manusia agar berbuat baik dengan ukuran yang bersumber dari Allah. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Mbak Dona. Kalau sebelumnya ada macam-macam materi dakwah, nah kali ini saya akan membahas mengenai 5 pokok materi dakwah. Nah, di dalam materi sebuah dakwah itu harus mengandung 5 pokok ini. Nah, apa saja 5 pokok tersebut? Yang pertama itu ada masalah kehidupan. Nah, masalah kehidupan di sini yang akan dialami oleh manusia. Nah, yaitu ada 2. Di sini maksudnya yaitu kehidupan di bumi dan kehidupan di akhirat. Nah, kehidupan di bumi itu adalah kehidupan yang sementara. Kalau kehidupan di akhirat itu kehidupan yang kekal. Nah, di sini harus ada dalam setiap materi dakwah itu harus disinggung sedikit demi sedikit agar mengingatkan kepada mad'unya, kepada pendengarnya, bahwasanya kehidupan kita ini tidak berhenti di dunia saja, melainkan ada kehidupan yang lebih kekal yaitu di akhirat. Yang kedua yaitu masalah manusia. Nah, bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai hak hidup, hak memiliki, hak berketurunan, hak berpikir sehat, dan hak menganut keyakinan. Nah, definisi manusia di sini harus kita perjelas. Kita di sini bukan sebuah Tuhan. Dalam artian kita di sini tidak memiliki kekuasaan. Kita di sini berhak hidup. Kita berhak memiliki, tapi di situ kita juga harus memiliki batasan-batasannya. Dan semua harus kita kembalikan kepada yang maha kuasa yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu masalah harta benda. Nah, masalah harta benda kalau dalam Islam itu biasa disebut mal, merupakan perlambang kehidupan. Maksudnya di sini tidak dibenci, akan tetapi hanya dijinakkan dengan ajaran qanaah, dengan ajaran cinta sesama dan kemasyarakatan. Nah, perlambang kehidupan artinya ketika
di dunia ini kita hidup tidak ada harta benda, kita juga tidak bisa hidup. Kenapa? Karena kita perlu makanan, karena kita perlu oksigen, kita perlu minuman, kita perlu air, kita perlu pakaian, kita perlu tempat tinggal. Nah, itu adalah suatu harta benda yang kita miliki. Tapi di sini ditegaskan maksudnya di sini tidak dibenci. Nah, ini artinya dunia ini sebenarnya fana. Nah, dalam artian kenapa? Semua yang kita lakukan, semua yang kita miliki pasti akan dihisap oleh Allah kelak di yaumul qiyamah. Nah, dalam artian di sini bukan kita benci kepada dunia, tetapi hanya dijinakan dengan ajaran qanaah dan dengan ajaran cinta sesama. Nah, caranya seperti apa? Ketika kita memiliki harta yang lebih, ketika kita memiliki sesuatu yang lebih dari kata cukup, ya, lebih dari kata cukup. Nah, di situ kita harus bersyukur, kita harus qanaah, kita harus mencintai sesama kita. Nah, dengan cara seperti apa? Menginfakkan atau mensodakohkan beberapa harta yang kita miliki kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Karena Allah juga telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa harta yang kita miliki tidak sepenuhnya milik kita, tapi juga milik orang lain. Seperti itu, teman-teman. Oke, yang keempat adalah masalah ilmu pengetahuan. Nah, dakwah menerangkan tentang pentingnya ilmu pengetahuan adalah hak semua manusia. Nah, di sini Allah juga Rasulullah juga mengatakan bahwasanya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap umat muslim dan setiap muslim laki-laki dan perempuan. Nah, jadi di sini setiap manusia itu wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Entah itu ilmu apapun, yang pasti kita wajib menuntut ilmu, terutama ilmu tentang agama, ilmu Islam, ilmu tentang akhirat, agar di dunia ini kita tidak hidup sia-sia dan kita memiliki bekal untuk ke akhirat kelak. Seperti itu. Oke, yang terakhir yaitu masalah akidah. Nah, akidah ini sudah banyak disinggung di awal-awal tadi ya, yang dijelaskan sama Mbak Fani dan Mbak Duna. Akidah ini adalah kunci dari segalanya. Nah, seperti yang disebutkan di PPT ini, bahwasanya keempat pokok di atas harus berpangkal pada akidah Islamiyah, ya. Ditekankan di sini bahwa akidah Islamiyah, akidah inilah yang membentuk moral manusia. Nah, ketika kita memiliki harta nih, kita orang yang berilmu, kita sekolah tinggi, terus kita hidup bermasyarakat, tapi kita tidak memiliki akidah Islamiyah ini, nah itu semua akan sia-sia. Kenapa? Karena akidah adalah pembentuk moral manusia. Ketika kita memiliki akidah, kita pasti bermoral, kita pasti memanusiakan manusia, kita mengerti, kita peka terhadap masyarakat, kita memiliki batas-batas, dan kita mengembalikan semuanya kepada Allah. Tapi ketika akidah itu tidak ada, sudah sangat pasti dan bisa dipastikan bahwasanya manusia itu akan hancur dengan sendirinya. Maksudnya hancur karena perilakunya sendiri, karena dia tidak mengembalikan semuanya pada Allah. Dia akan cinta dunia, dia tidak akan peduli dengan orang di sekitarnya, dia akan menjadi orang yang pintar tapi tidak berakhlak dan lain sebagainya. Sampai sini mungkin teman-teman bisa memahami ya. Nah, yang terakhir yaitu terkait teori menyusun materi dakwah. Nah, di sini sebuah materi dakwah tidak disusun secara asal-asalan atau sesuai kemauan dari seorang dai. Nah, harus ada runtutannya. Maksudnya runtutan itu bukan yang sistematis seperti membuat MC atau apa gitu, bukan, tapi di sini harus mengetahui beberapa hal. Nah, yang pertama itu adanya kesesuaian materi dengan tujuan yang akan dicapai dalam berdakwah. Nah, di sini maksudnya seperti ini, teman-teman. Misalnya nih, teman-teman ini disuruh berdakwah di anak-anak, misalkan di
tempat TPQ atau tempat ngaji lah di desa. Itu kan masih anak-anak. Nah, kita harus menyesuaikan materi yang akan kita sampaikan kepada anak-anaknya, harus mengandung suatu permainan atau nyanyian atau seputar. Kalau di TPQ itu mungkin harus rajin mengaji, harus berbakti kepada orang tua dan sebagainya. Jadi tidak bisa nih kita misalkan disuruh berdakwah di TPQ, tapi yang kita bahas adalah tentang filsafat, tasawuf, itu kan tidak tepat. Nah, mereka belum bisa memikirkan hal itu karena mereka masih sangat kecil untuk mendapatkan suatu ilmu tasawuf. Nah, maka dari itu kita harus bisa menyesuaikan antara materi yang akan kita sampaikan dengan subjek yang akan kita temui, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu adanya kesesuaian antara materi dakwah dengan kondisi sosiokultural masyarakat yang ada. Nah, ini yang sangat penting karena apa? Misalnya, kan sekarang kan banyak orang awam. Orang awam itu tidak terlalu mengerti. Maksudnya tidak terlalu mendalami ilmu Islam itu secara mendalam. Dia hanya sekedar tahu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat fitrah. Hanya sebatas itu saja. Nah, ketika kita terjun ke masyarakat yang seperti itu, kita harus bisa menempatkan mereka itu tidak bisa harus sholat tahajud, harus sholat duha, harus sholat hajat, harus sholat tasbih dan sebagainya. Kita tidak bisa seperti itu karena apa? Bukan porsinya mereka. Nah, mereka orang awam taunya hanya sholat wajib, puasa, zakat fitrah itu sudah dilakukan, berarti dia sudah baik. Nah, kita harus bisa menyesuaikan antara itu. Oh, saya berdakwah di orang awam, berarti saya tidak bisa menyampaikan terlalu berat-berat, sedikit demi sedikit saya masukkan perlahan-lahan agar orang awam bisa menerima apa yang saya sampaikan, seperti itu. Oke, yang perlu diperhatikan yang ketiga yaitu materi pesan dakwah harus dibuat secara beruntun dan sistematis. Nah, ini tadi yang sudah sempat saya singgung. Materi ini harus sistematis, jadi tidak molak-malik. Misalkan menyampaikan terkait puasa Ramadan, dimulai dari rukunnya, dimulai dari syarat sahnya, terus membatalkan, baru hikmahnya. Nah, itu kan beruntun. Jangan sampai hikmahnya dulu dapat setengah, terus diganti ke rukun, terus rukun belum selesai diganti ke syarat sah. Nah, yang seperti itu kan jadi membuat orang bingung. Nah, jadi harus runtun dan sistematis. Oke. Yang keempat yaitu dalam menyusun pesan, hal-hal yang penting diberi tanda-tanda khusus. Nah, ini khususnya buat para dai. Misalnya kita buat materi udah 2 lembar gitu, 2 halaman atau 2 lembar. Nah, bagian yang penting-penting ini perlu kita garis bawahi atau kita cetak bold ya, pakai cetak tebal. Nah, agar kita ingat, oh ini yang paling harus disampaikan, agar itu tidak terlewat dan harus lebih jelas daripada yang lainnya. Karena pokok atau inti dari dakwah kita hari ini adalah itu. Nah, agar kita juga tidak terlupakan atau agar tidak terlewati, nah maka harus diberi tanda agar tersampaikan, seperti itu. Oke. Itu materi dari kelompok kami terkait materi dakwah. Apabila ada yang kurang jelas atau mungkin salah penyampaian dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.